Saya kenal Stanis dari kontak jodoh. Di situ dia sih bilangnya single, tinggal di Belanda. Terus kebetulan kakak iparnya dia pernah pengasuh di Vincenzus Putra. Oh, itu ada faktor yang mempertemukan ini. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Ulin, bonekanya bagus sekali, manis. Oh iya Pak. Apakah ada ceritanya? Dia udah ngomong nih dari ini nih. Oh ya Pater, ini kado pertama saya dari Stanis. Ulang tahun pertama. Maklum dulu kan masih single toh. Single. Jadi saya kenal Stanis itu dari kontak jodoh. Ya. Dulu kan di Indonesia itu ada kompas.com ya Pater. Dulu tuh saya kerja di Jakarta. Saya kerja di Jakarta itu ada satu kolega saya bilang gini cerita, Flo, saya kan di Jakarta dipanggilnya Florida. Flo, saya dapat pacar dari internet. Dia bilang, oh dari mana Bu? Dari kontak jodoh di site-nya kompas.com. Dia bilang gitu kan. Oh, kamu mau nggak saya daftarin, saya bukain gitu. Aduh Bu, saya nggak ngerti gitu-gitu, saya bilang gitu kan. Udah tenang aja, saya buka akunnya, terus saya kasih tahu kamu, ini kamu tinggal ini, kata dia gitu kan. Oh ya udah terserah ibu deh. Akhirnya dia bukain tuh Pater, saya setnya di kontak jodoh. Dia masukin data-data saya. Terus besokannya saya bukalah itu kontak jodoh. Kita kan dikasih kriteria cowok yang mana gitu kan. Nah terus waktu itu ada satu nama masuk si Stanis. Di situ dia sih bilangnya single, tinggal di Belanda, dari Flores, Katolik. Ya dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang, wah boleh juga nih, Katolik, single, Flores. Kan masih ada sedikit kultur sedikit sama tuh Pater. Karena kebetulan saya ini mama dari Jogja, bapak dari Maumere. Nah terus akhirnya saya balas tuh komentarnya. Saya bilang gini ke dia, hai saya mau dong kenalan. Nih kalau kamu mau tahu lebih lanjut dengan saya, ini nomor alamat email saya. Saya kasih tahu nama alamat email saya ke dia. Besokannya saya mau buka nih Pater. Ternyata itu kontak jodoh sudah berbayar. Lah, gue didaftarin sama kolegaku itu kan gratis kan. Lah ini berbayar. Gimana kita mau tahu orang itu balas apa? Memang kita dapat pesanan masuk bahwa itu ada beberapa surat nih katanya gitu kan. Nah gue nggak bisa. Nah terus ya udahlah nggak bisa ya kan karena belum abodemen kan. Gak lama beberapa hari cek email. Keluarlah itu Stanis keluar, dia bilang, halo saya memang di Belanda itu dibilangnya kalau udah tinggal sendiri itu dibilang single. Dia bilang gitu seperti yang Stanis bilang tadi kan. Tapi sebenarnya saya sudah pernah menikah, dia bilang gitu kan. Saya sudah pernah menikah, dia ceritain lah awalnya dia sampai di Belanda dan dia punya anak satu. Terus dia ceritain kenapa begini. Terus kalau kamu tetap masih mau kenalan sama kamu pengen tahu lebih jauh tentang saya bisa kasih nomor telepon kakak saya yang di Jakarta, dia bilang gitu. Itu baru email pertama loh Pater, tapi dia sudah langsung bilang saya kasih kamu nomor telepon kakak saya di Jakarta, kamu bisa tanya lebih lanjut dari sana ya. Nah jadi saya pikir ini orang oke juga lah ya. Rupanya mau serius ini. Bukan soal pikir sih belum sampai segitu sih Pater. Cuman maksudnya ya namanya dari internet ya. Nah terus ya udah akhirnya kontak. Akhirnya telepon dengan kakaknya. Terus kebetulan kakak iparnya dia pernah
pengasuh di Vincenzius Putra. Oh, itu ada faktor yang mempertemukan ini. Nah karena kan awalnya saya bilang juga Mas Tani, saya dulu pernah tinggal di panti asuhan Vincenzius Putra. Oh kalau nggak salah kakak ipar saya dulu pengasuh di situ, dia bilang gitu kan. Nah terus akhirnya kenal ternyata kakak iparnya dia tuh pernah jadi ibu pengasuh lah ya bilangnya, dan kakak saya yang besar gitu yang pertama. Nah kontak situ nggak pernah lah. Selama setahun dengan Stanis itu cuman via telepon. Terus dengan keluarganya juga cuman berapa kali diundang, waktu itu keponakannya nikah. Terus kita juga saya datang, terus juga berapa kali kunjung ke rumah kakak iparnya gitu. 1 tahun cuman kontak-kontakan begitu, pada saat itu nggak jelas juga ya. Terus Stanis kan juga namanya juga orang udah pernah nikah, terus pikirnya juga jauh, terus ini akhirnya telepon itu sempat putus, kita nggak ada kontak apa segala macam selama setahun. Hilang kontak sama sekali karena ya kan karena memang buat Stanis juga kayak ngegantung, buat kita juga nggak jelas dia juga mau pulang kapan, ini juga bagaimana kan dia nggak tahu juga. Akhirnya putus, nggak ada kontak, nggak ada apa. 2000 berapa ya, Desember 2004 kalau nggak salah, tiba-tiba tuh pagi-pagi saya terima telepon. Karena memang Stanis biasa kalau telepon itu pagi-pagi kan, namanya juga punya kenalan orang luar negeri cuman Stanis doang ya, jadi nyokap angkat telepon juga langsung tahu Stanis ya, kita juga pasti tahu. Oke, terus dia ngomong, masih ingat saya nggak? Ya masih ingat lah, apa kabar gitu-gitu biasa. Gimana kata dia gitu kan. Saya lagi di Indonesia, tapi 4 hari lagi apa 3 hari lagi saya mau balik lagi ke Belanda. Dia bilang gitu kan. Terus dia cerita bahwa dia itu tujuan vakansi ke Indonesia memang mau cari pasangan hidup lagi. Nah terus dia memang udah dikenalin dengan kakaknya sama keponakannya itu, tapi mungkin dia nggak serk atau bagaimana gitu, nggak ada yang cocok. Jadi pada saat itu ternyata dia dapat nomor telepon, dia kan ganti nomor telepon, jadi otomatis aku punya kontak nggak ada kan, tidak masuk ya, nggak ada masuk. Nah terus pas dia cerita sama kakak iparnya, dia bilang ini kok nggak ada yang serak gitu ya dengan yang dia kenalin gitu. Terus kakak iparnya bilang gini, kenapa kamu nggak coba ketemu Olin aja, itu maksudnya perempuan yang kamu ketemuin di internet. Dia bilang kan kamu juga nggak pernah ketemu sama dia, katanya gitu kan. Ya udah akhirnya saya ketemu lah, dapat telepon itu, saya kontak kamu, gimana masih mau ketemuan ya, nggak ada salahnya toh. Nah kita ketemuan lah, waktu itu ketemuan di Gajah Mada. Saya pulang kerja karena kebetulan saya kerja juga di daerah Harmoni. Udah sampai di sana gitu ketemu kenalan. Pada saat ketemu dia, kesan pertama saya itu saya bukan ketemu dengan orang lain, nggak ada canggung, nggak ada apa gitu, maksudnya ya kayak ngobrol apa biasa. Terus dia pada saat itu dia ngomong begini, saya mau cari oleh-oleh buat anak. Oh ya, anak kamu sukanya apa? Aku bilang gitu. Dia lagi suka Barbie. Yaudah yuk kita ke Mangga 2, aku bilang gitu kan. Kita ke Mangga 2. Ke Mangga 2 ambillah handuk. Dia bilang oh ya ada handuk ada handuk Barbie gitu. Udah nawar nih. Berapa bang harganya? 10.000. Ya buat orang sono 10.000 ya mungkin kecil lah ya. Lah terus gue bilang 10.000 masih mahal, gue bilang gitu kan. Udahlah kita pergi aja, saya tawar 5.000 ya, gue bilang gitu. Terus nggak bisa 10.000 kata abangnya begitu kan. Terus bilang udah tinggalin, nanti kita ke tempat lainnya cari yang lebih murah. Nggak lama entar juga dia panggil, beneran nggak ada 5 menit tuh abang manggil lagi kayak 5.000. Nah udah gitu kita makan. Stanis itu memang setiap vakansi dia sedikit trauma kalau makan tuh di sembarang atau bagaimana. Saya makan gorengan, dia nggak berani makan gorengan. Akhirnya kita makan yang istilah kata dia nggak berani makan gitu kan. Terus pas Monas pacaran. Foto-foto di sana. Monas foto-foto di sana, udahannya pulang. Aku antarin dia pulang ke rumah kakaknya naik taksi ke Tangerang, terus aku pulang sendiri. Tapi yang aku pulang sendiri kan dari Tangerang ke Cilandak itu kan jauh ya. Mikir kan dulu taksi zamannya walaupun Bluebird kita juga tetap was-was lah ya. Aku minta buka cover buat si Stanis tuh aneh. Ngapain buka cover? Udah buka cover bak bagasi. Ngapain ya buat aman lah kan, ku dari Tangerang ke Cilandak kan cukup jauh, ku bilang gitu. Oh ya. Nah terus ternyata pas sampai di sana
ya namanya juga orang masih tuafil dari pihak keluarga kurang setuju gitu kan. Akhirnya dia bingung gini bingung. Terus udah 3 hari udah mau pulang gitu. Ya udahlah kita tetap keep kontak, dia bilang gitu. Oh ya udah kok kan kita udah ketemu gitu kan. Nah terus akhirnya Desember kita ketemuan, Februari 2005 dia telepon ulang tahun aku, dia bilang gini, Pater, Lin, saya kasih kamu kado, kamu urus surat-surat, dia bilang gitu. Wow. Saya urus surat-surat di sini biasanya itu udahlah, pokoknya dia bilang ini keluarga nggak setuju, tapi saya entah kenapa saya tuh yakin sama kamu, dia bilang gitu kan. Pertama kamu udah lihat kamu tuh ternyata hal sepele tapi sama dia tuh dilihat. Kayaknya kamu bisa saya hidup untuk di Belanda, karena kan namanya juga ada cerai apa harus ya tahulah Pater ya, buat dia juga perjuangan juga kan maksudnya. Jadi biasanya orang tuh kalau itu 3 bulan vakansi dulu ke sini, tapi saya nggak mau ambil risiko itu, dia bilang. Saya udah yakin sama kamu langsung aja urus MVV, jadi saya kirim kamu uang untuk ini, kamu urus semuanya, terus nanti saya kirim tiket apa segala macam, kamu nggak perlu pulang lagi ke Indonesia. Saya juga nggak bisa pulang, dia bilang gitu. Saya maaf juga saya nggak bisa minta kamu langsung ke orang tua, dia bilang gitu. Tapi saya bisa telepon kalau kamu mau dan keluarga itu boleh. Pada saat itu mama hanya bilang kamu sudah dewasa. Mama, masa kita nggak bisa nahan kamu karena nantoh yang menjalankan hidup itu kamu, dia bilang gitu kan. Jadi silakan, mama cuman bisa bawa kamu dalam doa. Mama cuman yakin. Sorry. Apa? Ya. Maka cerita soal keluarga. Mama cuman yakin. Mama nggak pernah jahat sama orang, mama selalu berusaha baik. Anak mama dimanapun mama berada, Tuhan maksud apa selalu dilindungin Tuhan. Karena saya ingat Pater, dulu itu kalau mama masak apa segala macam nih Pater, kita anak-anak tuh belum pada makan, terus tiba-tiba sampai rumah, mama kok nggak ada makanan sih di meja? Ya abis kalian kalau pulang ke rumah itu bilangnya udah pada makan. Namanya kita kadang tuh suka itu tiba-tiba orang tua udah masak apa, terus ternyata kita udah makan di luar gitu kan. Tapi kan kita belum makan, mama. Ya tuh mama cuma tapi masih ada tuh sedikit gitu. Terus kadang tuh kita suka bilang gini, mama kok suka apa sih Pater, gampang memberi ke orang. Tapi kita ingetin, tapi mama selalu bilang gini, mama membuat ini bukan untuk diri mama. Mama cuma supaya gini loh, mama berbuat baik sama orang lain. Anak mama dimanapun kalian berada pasti selalu ditolong. Dan mama yang saya alami sekarang Pater, sampai sekarang itu memang saya mengalami hal itu gitu loh. Betul. Kadang saya tuh tidak menabur tapi banyak Jadi menuai sebetulnya gitu, menuai banyak apa yang Mama sudah lebih dahulu taburkan. orang tua Ya, itu ya, kadang jadi- dan pengalaman pada saat orang tua meninggal itu, orang tua bapak bokap nyokap meninggal, banyak kesaksian orang-orang sekitar itu bilang orang tua kamu begini tanpa kita anak-anaknya tahu gitu kan. Ya udah akhirnya saya jalan dengan ya termasuk nekat sih sebenarnya, nggak kenal siapa-siapa, ketemu Stanis cuman sekali itu. Cuman pada saat itu saya pikir saya udah ada Angel sama Willy. Andai kata Asik. Ya. walaupun waktu saya mau datang ke sini saya nggak kasih tahu mereka bahwa saya akan mau datang gitu Bikin kan. surprise Oh itu. ya kecuali dia. Jadi maksudnya kalau nggak kata apa-apa palingnya udah ada tuh. Sama saya pikir saya ada Suster Vera. Dulu Suster Vera itu suster di asrama Vincentius juga gitu ya. Udah tinggal balik lagi ke Belanda. Ke Belanda. Jadi saya pikir begitulah. Terus saya pikir nggak mungkin lah sama-sama orang Indonesia, pikirnya gitu kan Pater. Nah akhirnya saya berangkat hanya dengan bekal dari doa dari orang tua. Awalnya setelah ketemu ternyata kan hidup dalam rumah tangga itu, apalagi saya cuman kenal Stanis itu cuman sekali ya. Itu penyesuaiannya nggak gampang juga buat saya. Mas Stanis juga mungkin Stanis juga nggak gampang juga. Sampai sekarang mungkin kita masih beradaptasi kali ya. Perjalanan seumur hidup istilah kata.
Tapi kalau saya flashback lagi, puji Tuhannya saya itu berani mengambil keputusan itu. Modal nekat istilah kata. Kalau saya mungkin nggak ngambil modal nekat pada saat itu, mungkin saya juga nggak tahu apakah saya juga bisa menikmatin hidup seperti sekarang ini istilah kata. Walaupun ya puji Tuhan lah, nggak salah pilih gitu loh, Pater. Dan mengalami apa ya, walaupun si Stanis itu udah pernah punya anak, tapi dia itu berusaha untuk menyatukan kita. Karena pertama kali saya datang, kita bertiga makan, yang saya ingat dia bilang begini, Scott, kamu kalau sakitin Meral, oh ya Meral itu anaknya dia, kalau kamu sakitin Meral, kamu sakitin saya. Dan kamu Meral, kalau kamu sakitin Caroline, kamu juga sakitin Papa. Stanis bilang begitu. Luar biasa itu ya. Jadi kita tuh jadi kayak saling menjaga gitu loh, Pater. Supaya tidak saling menyakitin. Ya. Dan aku puji Tuhan ya, walaupun aku dapat anak sambung umur 9 tahun, aku tuh tidak pernah mengalami yang namanya, kalau dengar cerita teman-teman ya anak sambung yang gimana-gimana, aku tuh nggak pernah ngalamin yang kayak anaknya brutal, krotemon sama aku tuh enggak gitu. Menganggap sebagai ibunya sendiri. Enggak pernah ngalamin gitu. Juga mungkin karena memang dari awalnya itu si Stanis itu udah taruh basis itu gitu loh. Udah kasih pengertian kita bahwa kita ini satu, jangan saling, karena kalau saling nyakitin. Kalau kamu nggak ini ya sama aja sakitin dia juga gitu kan. Yang buat frasingnya saya, apalagi kan anak campuran dan itu anak Belanda lahir besar di sini. Kalau nggak salah umur 12 itu, 12 apa 11, kita nggak pernah minta untuk Meral manggil saya mama. Dia udah manggil saya mama. Luar biasa ya. Nggak pernah minta. Mungkin juga karena perlakuanmu terhadap dia betul anggap dia sebagai anak. Iya. Akhirnya tidak ada lagi distance jarak antara Olin, ibu dan anak. Iya, sampai sekarang biasa, itu ya? Dia aja nggak pernah, maksudnya saya bilang senang lah ya Pater ya. Tentu, dia manggil saya mama, dia manggil ibu, dan dia itu Pater setiap hari ibu, setiap saya ulang tahun dia kirimin bunga, itu salah satu bunga di belakang dari dia. Luar biasa, wow. Setiap hari ibu, setiap saya ulang tahun dia selalu kirimin saya bunga, dan dia selalu tulis nama dari dia bilang Van Jou Kinderen, dia sebut nama pacar, dia disebut nama Kristen, tapi dia yang rehel itu semua gitu. Walaupun kita jarang ketemu atau nggak yang setiap bulan ketemu atau apa, namanya juga anak udah punya kehidupan sendiri. Puji Tuhan sih nggak dapat yang gimana-gimana. Terus juga mungkin yang seperti Pater bilang, mungkin dari kitanya sendiri yang bagaimana, jadi anak itu melihat. Karena saya ingat kalau dia kan setiap seminggu sekali dia datang ke sini weekend gitu ya. Saya tuh yang seperti ibu-ibu di Indonesia, bangun tidur, siapin makanan, rosti apa segala macam. Tapi saya suka ditegur sama Stanis, Skat, kamu jangan bikin dia begitu. Lah saya kan orang Indonesia ya, pikirnya ngurus anak kan begitu. Jangan begitu, nanti takutnya dia diterimanya di sini lain, di rumahnya, sedangkan dia di rumahnya harus mandiri gitu loh. Jadi kita harus satu line, katanya dia gitu. Oh ya benar juga. Tapi namanya aku punya ininya kayak begitu, kadang kan suka balik lagi. Ya mungkin seperti Pater bilang, mungkin dia dilihat kayak artinya naluri sebagai ibu sudah ada di situ, jadi inginnya tunjukkan bahwa aku ibumu. Iya itu juga kali Pater. Terus dan waktu kita pernah sekali vakansi ke mana, ke Indonesia untuk pertama kali juga dia, dan sama untuk minta saya ke orang tua saya pada saat itu. Jadi kita kan 2009 pulang tuh, 2010 kita baru nikah kan, karena memang Stanis mau ketemu orang tua kita dulu karena dia belum pernah ketemu orang tuaku kan. Dia minta kita kita pergi dari rumah dia ke Kelimutu, itu kita duduk di itu ya di bus, Meral duduk di sini, dia tiduran begini. Itu sepanjang jalan dia tiduran begini, tapi aku tetap ini, ngerti gak sih Pater? Mungkin dia dilihat dari situ kita punya bonding itu jadi terbangun. Bagus, gitu loh. Terus saya juga dia sakit, saya pernah krokin kayak gitu-gitu. Maksudnya ya mungkin itu juga kali Pater. Terus ya puji Tuhan sih sejauh ini walaupun nikah dengan duda, bukan. Single.
single tapi yang sudah pernah menikah dan punya anak satu. Iya, single. Iya, puji Tuhan lah sampai sekarang kehidupan kami membaik dan hubungan kami juga maksudnya dengan anak berusaha untuk tetap membangun terus namanya rumah tangga ya pasti ada toh gue disuruh dia tapi nggak dengerin. Oh iya, puji Tuhannya jadi kita nikah 2010. Nikah dulu. Kristen 2011 lahir. Puji Tuhannya dari dia mulai kecil itu si Meral datang dari mulai dikit di rumah sakit kan gue mesti nginep 2 hari ya. Meral datang dia pangku adiknya loh. Luar biasa. Dia pangku adiknya terus ada fotonya kalau nggak salah ada fotonya di situ. Dia pangku adiknya terus dia memang sayang banget sama adiknya ya. Dan sejak dia sama pacarnya setiap summer dia bawa Kristen untuk nginep di rumah dia. Oh luar biasa. Terus kalau seandainya andai kata nggak nginep tuh ada tuh kan ya susedah gitu kan. Dia bawa Kristen 1 hari sama pacarnya itu kemana pun, misalnya ke Pret Park, ke ini waktu dia di basis school gitu ya. Puji Tuhan maksudnya walaupun kami jarang ketemu tapi hubungan Meral dengan adiknya itu baik gitu loh. Dari dianya juga kontak baik, dari Kristannya juga baik. Ya puji Tuhan lah. Meral tahun ini bulan Mei 30 tahun. Cepet ya. Cepet. Iya, Kristen 14 ya. Kristen tahun ini 15. Iya, 15 tahun. Lu kenal Meral dari Meral 9 tahun. Gila, Sekarang udah 30. Dan lucunya Pater, walaupun Meral udah umur 30 tahun, saya itu manggil dia dari awal Meisha. Karena saya ingat si Stanis pernah bilang, Caroline, Skat kamu manggil panggil anak perempuan di sini tuh paling senang kalau dipanggil Meisha. Jadi sampai sekarang saya manggil dia Meisha. Wow, walaupun umurnya 30 tahun. Saya pernah bilang sama Meral, kamu nggak apa-apa toh kalau saya panggil tetap kamu Meisha, nggak nama. Habis saya kayak merasa aneh kalau manggil kamu Meral, karena nggak biasa. Kayak kalau gue manggil dia Meral, kayak kesannya gue marah gitu. Enggak, padahal sih enggak. Oh nggak apa-apa, dia bilang mana yang kamu suka. Jadi sampai umur 30 gue manggil dia tuh tetap Meisha. Dia panggil Mama. Iya Mama. Ada yang kalau hari ibu dia bilang ibu gitu, dia bilang gitu. Jadi ya. Ya mama lah. Sambil mamanya yang Terus lucunya anak gue gini, si Kristen manggil mamanya Meral, Mama Punten apa Puntwe Punten. Waktu anak gue masih kecil ya, waktu si Kristen masih kecil gitu. Jadi ya gitulah Pater. Caroline. Enggak pernah tante. Ya. Sebut nama ya. Dia manggil gue Caroline. Kalau tante itu kan buat mereka yang benar-benar hubungan. Ya. Iya. Iya. Angel duduk. Tapi Stanis beli ini boneka ini waktu kapan? Waktu sudah di sini atau saya di sudah Indonesia? di sini Pater. Jadi ulang tahun pertama saya di sini saya dari September 2006 saya ke sini. Saya kan ulang tahunnya Februari. Betul. Jadi 5 ini Februari. 5 Februari 2007 sampai sekarang. Wah, tetap terawat. Masih terawat. Ini macam baru kemarin ini. Baru kemarin. Jadi saya bilang, dia bilang gini, Skat saya nggak tahu masih kasih kado, tapi saya beli ini tadi pulang kerja, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Nah kan baru mulai hidup baru tuh Pater.